Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4B SD Negeri Purwosari, Kecamatan Baturaden. Sudah siap untuk belajar hari ini? Jika sudah siap, yuk belajar bersama Bu Fitri. Perhatikan baik-baik materi berikut ini. Apakah sudah terlihat? Nah, jika sudah terlihat, kemarin kamu sudah mempelajari tentang gagasan pokok. Kemudian hari berikutnya kamu juga sudah mempelajari tentang keanekaragaman budaya. Hari ini kamu masih di tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Ini merupakan pembelajaran rangkuman materi pembelajaran jarak jauh kelas 4B. Lanjut. Hari ini kita akan belajar tentang IPA, KD 3.6, menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Tujuan pembelajaran hari ini bisa kamu lihat. Oke, nah bunyi, apa sih itu bunyi? Bunyi merupakan hasil dari suatu getaran atau getaran suatu benda yang merambat dalam bentuk gelombang ke alat pendengaran berupa alat pendengarannya telinga. Pintar sekali. Nah, bunyi itu memiliki sumbernya. Nah, sumber bunyi ini merupakan benda-benda yang bergetar atau sumber bunyi ini disebut dengan gelombang bunyi. Contohnya, benda-benda yang bergetar sumber bunyinya. Contohnya adalah pita suara bergetar ketika berbicara. Kamu bisa menempelkan dua jarimu ke sini, ke tenggorokanmu, ke kerongkonganmu. Nah, di sini ketika kamu berbicara, kamu akan merasakan adanya getaran. Getaran ini berada di pita suara. Pita suaranya sedang bergetar. Itu akan berbeda ketika kalian diam. Apakah akan bergetar? Tidak. Jadi ketika kamu berbicara, pita suara pun akan bergetar. Kemudian contoh lagi, perhatikan baik-baik. Ini yang namanya apa? Seruling. Pintar. Nah, perhatikan ya. Nah, kita pada saat meniup seruling itu mengeluarkan yang namanya udara. Nah, udara tersebut ketika berada di dalam pipa seruling itu akan bergetar ketika ditiup. Sehingga ketika kita meniup seruling, kita juga akan mendengar suara seruling. Sampai sini bisa dipahami ya? Baik. Kemudian bunyi dapat terdengar jika memenuhi 3 syarat. Yang pertama ada sumber bunyinya. Tadi kamu sudah belajar tentang sumber bunyi, yaitu benda-benda yang bergetar. Kemudian ada media penghantarnya, mediumnya, perantaranya. Nanti kamu belajar tentang mediumnya, perantaranya itu ada 3, zat padat, cair, dan udara. Kemudian ada pendengarnya, ada yang mendengarkan. Jika salah satu dari 3 syarat ini tidak terpenuhi, maka bunyi tidak dapat terdengar. Contohnya, misalnya, sumber bunyinya ada, media penghantarnya ada, tapi tidak ada yang mendengar. Berarti bunyi itu tidak terdengar. Contoh lagi, media penghantarnya ada. Misalnya media penghantarnya adalah udara. Kemudian ada pendengarnya yaitu kamu. Tapi tidak ada sumber bunyi. Maka bunyinya dapat terdengar tidak? Tidak. Sampai sini bisa dipahami ya? Nah, kemudian sifat bunyi. Sifat bunyi itu ada 4. Yang pertama, bunyi itu termasuk gelombang longitudinal. Apa itu gelombang longitudinal? Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan arah getarnya. Sejajar. Ingat-ingat baik.
termasuk gelombang longitudinal sejajar. Nah, yang kedua, dapat diserap dan dipantulkan. Tidak dapat merambat pada ruang hampa. Yang terakhir, perambatannya membutuhkan medium perantara. Perantaranya zat padat, cair, dan gas atau udara. Maksudnya apa? Ibu semua itu sifat bunyi. Nah, perhatikan baik-baik. Ya. Nah, bunyi ketika kita perantaranya melalui udara, kita ini melalui udara, semua suara yang terdengar saat kita berbicara atau saat bergema, itu berarti merambatnya melalui media udara. Kemudian, bunyi merambat melalui zat cair. Contohnya seperti apa? Suara lumba-lumba yang dapat tertangkap pada radar kapal selam. Itu bunyi merambat melalui zat cair, air di dalamnya. Atau ketika kita melempar batu, plung. Nah, itu kan berarti bunyi merambat melalui zat cair. Kemudian, bunyi merambat melalui benda padat. Contohnya seperti apa? Ketika kamu menempelkan telingamu di rel kereta api, kamu tahu rel kereta api kan? Kamu menempelkan telingamu di rel kereta api, maka suara roda kereta api yang masih berjarak belasan kilometer akan terdengar dengan cukup jelas. Bisa dipahami? Padahal misalnya kamu sedang berdiri seperti ini, di bawahmu, di sekitarmu adalah rel kereta api, tetapi kamu tidak menempelkan telingamu di rel kereta api, kamu tidak akan mendengar kereta api itu berjalan. Tetapi ketika kamu menempelkan telingamu di rel kereta api, maka itu akan terdengar lebih jelas, meskipun jaraknya sangat jauh. Sehingga di sini bunyi yang merambat melalui benda padat dan zat cair akan terdengar lebih jelas dibandingkan bunyi yang merambat melalui udara. Bisa dipahami? Baik. Kemudian, ada catatan yang penting di sini. Kecepatan bunyi yang merambat di udara itu hanya 1.224 km per jam. Tetapi untuk kecepatan bunyi merambat di udara itu 5.400 km per jam. Bagaimana dengan kecepatan bunyi yang merambat di darat? Itu tergantung sama mediumnya. Medium zat padatnya seperti apa. Biasanya untuk kecepatan bunyi merambat pada zat padat itu lebih dari 5.400 km per jam. Jadi yang paling bawah sendiri untuk kecepatan merambatnya itu udara, kemudian naik air, zat cair, kemudian baru udara. Bisa dipahami ya? Nah, kemudian lanjut, frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi setiap 1 detik. Biasanya kita menyebutnya hertz. Hertz. Jadi nanti kamu membacanya bukan hertz, tapi hertz. Bisa dipahami ya? Nah, jenis bunyi. Jenis bunyi ada 3. Ini yang wajib kamu ketahui. Yang pertama adalah bunyi infrasonik. Bunyi infrasonik adalah bunyi yang mempunyai frekuensi sangat rendah, yaitu kurang dari 20 Hz. Siapa yang bisa mendengar bunyi yang kurang dari 20 Hz, bunyi yang frekuensinya sangat rendah? Yaitu kelelawar, anjing, jangkrik, dan kuda. Mereka bisa mendengar suara paling kecil atau yang frekuensinya sangat rendah. Kemudian ada bunyi audiosonik. Bunyi audiosonik adalah bunyi yang mempunyai frekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz. Siapa yang bisa mendengar? Ya kita, manusia. Manusia itu hanya bisa mendengar bunyi yang frekuensinya antara 20 sampai 20.000 Hz. Kemudian ada bunyi ultrasonik.
Bunyi ultrasonik adalah bunyi yang mempunyai frekuensi sangat tinggi, yaitu lebih dari 20 Hz. Siapa yang bisa mendengar suara setinggi ini? Yaitu lumba-lumba. Jadi yang pertama sendiri adalah infrasonik, kemudian audiosonik, dan paling tinggi adalah ultrasonik. Bisa dipahami sampai sini? Oke, jika sudah dipahami, perhatikan. Kemudian pemantulan bunyi. Bunyi tadi dapat memantul. Betul pada sifat bunyi? Betul. Pemantulan bunyi yang pertama adalah bunyi yang memperkuat bunyi asli. Syaratnya apa? Apabila sumber bunyi mempunyai jarak yang sangat dekat dengan dinding pemantulnya. Contohnya adalah suara seseorang yang berada di dalam ruangan kecil akan terdengar jelas. Jadi kamu berbicara di ruang kelas, dengan kamu berbicara di kamar mandi, ruang kelas kan lebih besar dibandingkan ruang kamar mandi ya, itu akan lebih jelas ketika kamu, nggak usah berbicara deh, ketika kamu bernyanyi di kamar mandi. Bisa dipahami? Itu pemantulan bunyi. Jadi semakin kecil, maka bunyi yang kamu dengar itu memperkuat bunyi asli. Kemudian yang kedua, pemantulan bunyi gaung. Adalah bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi terpantul berulang-ulang. Biasanya ini mediumnya adalah pada permukaan yang keras. Contohnya adalah suara di dalam bioskop. Siapa di sini yang pernah nonton di bioskop? Ada yang pernah? Oh, baik, ada yang pernah. Nah, di dalam bioskop, karena pemantulannya itu berupa gaung, maka untuk menghindari gaung tersebut, dinding di dalam bioskop atau gedung konser itu dilapisi oleh bahan-bahan yang lunak. Kalau kamu perhatikan baik-baik di bioskop, kemudian kamu tempelkan tanganmu di temboknya, ya, itu pasti lunak. Contohnya seperti karpet, busa karet, atau gabus. Ini untuk menghindari gaung di dalam bioskop. Paham? Kemudian yang ketiga adalah gema. Apa itu gema? Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Gema terjadi karena jarak antara sumber bunyi dengan dinding pemantulnya itu luas atau lebar atau tidak terlalu sempit. Nah, contohnya adalah bunyi pantul yang dihasilkan oleh dinding antar bangunan dan dasar suatu ruangan. Kamu berteriak di rumahmu, kemudian kamu memanggil temanmu di rumahnya. Itu akan menyebabkan gema, karena jaraknya antara sumber bunyi dengan dinding pemantulnya itu jauh atau tidak terlalu dekat. Sampai sini paham? Baik, lalu apa perbedaan antara gaung dan gema? Gaung itu biasanya terjadi di tempat yang sempit dan tidak terdengar tidak sejelas bunyi aslinya. Itu gaung. Oh, itu terdengarnya tidak sejelas bunyi asli. Padahal A, tapi nanti kamu akan mendengar oh. Kemudian gema. Biasanya terjadi di tempat yang luas dan terdengar lebih jelas karena pantulan suara yang datang setelah sumber suara. Contoh ya, gaung sama gema ini, dua ini. Contohnya adalah ketika Raffi berteriak di kamarnya, sebuah ruangan yang kamarnya kan besar, misalnya. Nah, maka akan terjadi gaung. Kenapa?
Karena sumber bunyi dan dinding pemantulnya berjarak dekat. Jadi ketika Raffi berteriak "Ah!" di kamar, itu akan terjadi gaung. Karena ada dinding pemantulnya dan jaraknya cukup dekat. Kemudian, itu akan berbeda ketika Azam itu berteriak di tengah sawah. "Ah!" Di tengah sawah, terutama yang jauh dari kampung. Maka akan terjadi gema. Karena sumber bunyi si Azam ketika berteriak dan dinding pemantulnya berjarak cukup jauh. Si Azam tuh di tengah-tengah sawah. Nah, ini tuh jauh dari kampungnya, jauh dari rumahnya. Kemudian dia berteriak, "Ah!" Maka itu akan terjadi gema. Sampai sini paham? Nah, jika sudah paham perbedaan antara gaung dan gema, kita lanjut ke manfaat bunyi pantul. Apa sih manfaat bunyi pantul? Manfaat bunyi pantul itu banyak sekali. Tetapi yang paling utama ada dua. Yang pertama adalah mengukur kedalaman laut. Bagaimana tata cara mengukur kedalaman laut? Yang namanya laut itu sangat dalam. Sangat dalam. Bahkan manusia berenang ke dalam laut pun itu tidak akan kuat. Karena tekanan di dalam laut itu jauh lebih tinggi dibandingkan tekanan di darat. Biasanya, jika seseorang menyelam terlalu dalam, maka akan mengakibatkan kematian atau kehilangan oksigen. Meskipun dia sudah memakai tabung oksigen sekalipun, ketika dia semakin dalam menyelamnya, maka orang tersebut akan kehilangan seluruh terutama indera pendengarannya. Kemudian lama-kelamaan tekanannya akan semakin jauh dan itu akan menyebabkan kematian. Oleh sebab itu, untuk mengukur kedalaman laut, biasanya pemerintah atau beberapa orang itu mengukurnya menggunakan suara yang dipantulkan. Sejauh apa suara ketika biasanya menggunakan kapal loh, bukan kita yang berteriak di laut, tidak. Tapi menggunakan kapal yang mengeluarkan sebuah suara sampai kedalaman mana sih? Sampai mana suara tersebut. Nah, itu mengukur kedalaman laut. Bisa dipahami sampai sini? Kemudian yang kedua adalah mengukur jarak antara dua tempat. Sampai sini paham ya, mengukur jarak antara dua tempat? Paham? Nah, jika sudah paham semua, pembelajaran hari ini sudah selesai. Alhamdulillah. Tadi kita sudah mempelajari apa saja. Yang pertama adalah pengertian bunyi. Yang kedua adalah sumber bunyi. Ketiga adalah syarat untuk bunyi itu terdengar. Yang keempat, sifat bunyi. Kemudian kecepatan bunyi. Ada jenis bunyi. Ada berapa jenis bunyi? 3. Infrasonik, audiosonik, ultrasonik. Bagus. Kemudian ada pemantulan bunyi. Kita juga belajar tentang gaung dan gema. Kemudian ada manfaat bunyi pantul. Nah, sampai sini sudah selesai. Alhamdulillah. Untuk tugasmu hari ini, silakan kamu mencatat ringkasan yang Bu Fitri tadi sampaikan, kemudian di buku putih, kemudian jangan lupa hari dan tanggalnya. Nah, setelah itu jangan lupa kamu melakukan absensi di komentar. Bisa dipahami? Jika sudah bisa dipahami, terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and goodbye.